Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Hasna dari Teknik Telekomunikasi 4505 Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu materi perkuliahan pendidikan agama Islam dan etika, yaitu sumber hukum Islam. Pengertian sumber menurut KBBI adalah asal sesuatu, sedangkan sumber hukum artinya tempat di mana kita menemukan asal hukum. Maka sumber hukum Islam adalah asal dalil hukum Islam atau pokok atau dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiganya dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dan saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata waqaron, qoro'ah, yaquru, iqro, yang artinya sesuatu yang dibaca. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Rasulullah, serta kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat terkandung dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di Al-Quran yaitu antara lain akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah salah satu sumber perintah dan larangan yang berasal dari Nabi dan wajib kita patuhi. Orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, berarti orang itu menolak petunjuk Al-Quran. Fungsi hadis bagi Al-Quran secara umum dapat dikatakan sebagai penjelas atau bayan bagi Al-Quran. Ada kalanya Al-Quran menerangkan hukum-hukum secara rinci, tetapi masih banyak yang masih global, bahkan terkadang tidak dijumpai suatu keterangan dari Al-Quran. Maka dari keadaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan otoritas kepada Nabi untuk memberikan penjelasan atau bayan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian sumber hukum Islam yang terakhir yaitu ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti mengerahkan kemampuan. Kemudian kata ini berkembang menjadi kata hukum Islam. Hal ini mengacu pada upaya maksimal untuk mendapatkan ketentuan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang merupakan sumber ajaran Islam. Ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dalil tentang ijtihad yang ada di dalam Al-Quran yaitu pada surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi yad'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ijtihad memiliki banyak fungsi, di antaranya menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak terbatas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Kesimpulannya yaitu Al-Quran, hadis maupun ijtihad ialah sumber hukum Islam yang diberikan Allah kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Sumber hukum yang paling utama yaitu Al-Quran, kemudian hadis, lalu ijtihad sebagai pelengkap dan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mematuhi sumber hukum Islam dan dijadikan pedoman utama dalam kehidupan, dan dijadikan bekal yang baik untuk di dunia dan akhirat. Sekian video dari saya mengenai sumber hukum Islam. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.